Saudaraku, apabila kita pernah mengalami keadaan yang terpuruk, sulit, tidak tahu jalan keluarnya, tidak tahu apa yang harus dibuat, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan kita kebaikannya, dan lewat kebaikannya, akhirnya kita keluar daripada permasalahan yang kita sudah tidak sanggup menghadapinya, maka apa yang kita rasakan? Yaitu sebuah pertolongan yang besar sekali yang tidak ternilai harganya. Tapi tidak hanya itu saja, kita merasakan bahwa ada orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita sehingga kita bisa keluar daripada persoalan itu. Sungguh kita berterima kasih kepada orang-orang itu karena kita merasa mereka adalah pahlawan dalam hidup kita. Apakah saudara mau dikenang oleh orang lain sebagai pahlawan dalam kehidupan mereka? Amsal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Demikian Amsal 3 ayat 27 mengatakan. Dalam ayat ini ada dua bagian yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama dikatakannya adalah jangan menahan kebaikan. Sebab apa? Yang pertama, ketika kita berbuat baik, kita sedang menyatakan kepada dunia, saat dunia semakin susah, semakin krisis, dan saat itu pula krisis kebaikan terjadi, tetapi anak-anak Tuhan tetap melakukan kebaikan, sehingga orang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi, ketika kita terus berbuat baik, maka artinya adalah yang pertama, kita menyatakan bahwa Allah hidup di dalam kita. Yang kedua, ketika kita tidak menahan kebaikan, maka kita sedang menyatakan, membuktikan kepada dunia bahwa Allah yang ada di dalam kita adalah Allah yang kasih. Sebagaimana Alkitab berkata bahwasanya Allah itu kasih. Dan yang ketiga, saudaraku, ketika kita terus tidak menahan kebaikan untuk mereka yang membutuhkannya, kita memberi pelajaran kepada dunia ini bahwa dalam berbagai keadaan, dalam segala keadaan, kita tetap mampu berbuat baik. Dan itulah bedanya antara anak Tuhan dengan orang-orang dunia yang selalu fokus kepada diri sendiri. Dan yang keempat adalah saat kita tidak menahan kebaikan kepada orang lain, itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan bahwa Allah adalah Tuhan yang menyediakan. Sehingga seberapapun yang kita tabur kepada orang lain, seberapapun yang kita berikan kepada orang lain, Dia Tuhan yang tidak pernah lalai untuk membalaskan kebaikannya kepada kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Itulah makna daripada jangan menahan kebaikan. Oleh karena 4 alasan itu. Yang kedua, dia berkata bahwa ada orang-orang yang berhak menerimanya. Saudara garis bawahi kata berhak menerima kebaikan. Siapa itu yang berhak menerima kebaikan dari kita? Yang pertama adalah dikatakan orang yang paling hina dari antaramu. Kalau engkau mengasihi mereka, memberkati mereka, engkau sama seperti memberkati Tuhan, memberkati aku, kata Yesus. Kalau engkau menjenguk dia di rumah sakit, memberi dia pakaian, memberi dia makanan, sama dengan engkau melakukannya untukku. Dan di dalam kitab Amsal dikatakan, engkau sama dengan memiutangi Tuhan, maka Tuhan yang akan membalaskannya kepadamu. Yang kedua, Alkitab mengatakan, janda-janda miskin, engkau harus pelihara, engkau harus kasihi. Mereka itu berhak atas sebagian daripada apa yang kita miliki. Dari berkat yang Tuhan berikan kepadamu, ada di sana milik janda-janda miskin, fakir-fakir miskin. Dan yang ketiga adalah orang tua kita sendiri. Bukankah kita sering mendengar kisah betapa menyesalnya seorang anak ketika dia duduk di peti mati orang tuanya? Apa penyesalannya? Penyesalannya adalah ketika dia hidup, ketika orang tuanya hidup, dia tidak memperhatikannya dengan baik. Dia tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Dan kini tubuh itu sudah terbujur kaku. Tidak butuh apa-apa lagi. Dia berikan apapun, orang tua itu tidak membutuhkan lagi. Yang ada adalah penyesalan.
rasanya ingin membangun kuburan yang megah, itu sudah tidak berarti apa-apa. Justru ketika dia hiduplah, engkau harus mengasihinya dengan semampumu. Itu artinya engkau tidak menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang tua kita berhak menerima kebaikan dari kita. Bukan karena dia sudah melakukannya, karena kita diperintah oleh Tuhan untuk mengasihi, menghormati orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan 2 Tesalonika 3:13 berkata, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mari tebarkan kebaikan setiap hari. Dengan demikian, orang akan mengenal siapa Allah yang engkau percayai. Dengan demikian, engkau akan menerima hasil daripada kebaikanmu, sebagaimana janji Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 tadi. Ayo, berbuat baik lagi. Tuhan memberkati.